Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Regional Jawa Tengah dan DIY. Kita percaya penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup setiap orang percaya. Welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung di ibadah online kami. Agar kita dapat selalu terhubung, silakan follow akun IG kami GMS Semarang dan subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 08 222 3000 390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar atau dapat juga scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi Anda yang rindu terlibat di dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat memberikan dukungan dana melalui transfer ke nomor rekening berikut ini dengan menambahkan nominal Rp1 pada jumlah yang ingin Anda berikan. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah meskipun secara online. Kami percaya ya Tuhan tidak ada jarak di dalam hadirat-Mu. Biar hari ini kami akan mengalami lawatan kasih dan kuasa-Mu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, welcome home. Mari bersama-sama kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan
hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, oh, yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah siapa? Adalah pilihanku. Oh, oh. Para parara, para parara, oh, oh. Para parara. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita membawa persembahan persepuluhan ke hadapan Tuhan. Dan ada 3 kebenaran yang penting yang perlu kita ketahui saat kita membawa persepuluhan ke hadapan Tuhan. Yang pertama berbicara mengenai prioritas. Ketika kita diberkati dalam hal keuangan, lalu sebelum kita gunakan untuk keperluan yang lain, kita ambil 1/10-nya, lalu kita bawa ke rumah Tuhan. Berbicara mengenai prioritas dalam hal keuangan. Lalu yang kedua berbicara mengenai ketaatan.
Alkitab sendiri mengajar untuk kita membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan supaya ada makanan di sana. Dan ketika kita taat membawa persembahan persepuluhan, kita sedang melakukan kehendak Dia. Dan yang ketiga berbicara mengenai iman. Meskipun kita yang bekerja, berusaha, tapi kita meyakini Dialah sumber berkat itu yang mengaruniakan segala berkat di dalam pekerjaan, usaha atau karir kita. Sehingga kita yakini Dialah sumber berkat itu. Mari bawa persembahan persepuluhan kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan pengertian yang benar. Saya akan pimpin dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan berkat-Mu dalam pekerjaan kami, entah bisnis atau karir yang kami sedang bangun. Mungkin mengalami waktu-waktu yang tidak mudah, tapi kami meyakini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bawa persembahan persepuluhan ini ke hadapan Tuhan dengan pengertian yang benar. Tuhan yang menerima, Tuhan yang memberkati. Apa yang kami bawa Tuhan? Dengan penuh ketaatan ini, Tuhan memberkati umat-Mu juga di dalam setiap area kehidupan, termasuk dalam pekerjaan. Anugerah-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Oh, jiwa kami merindu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Oh,
Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, mari kita satukan hati di dalam berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu selalu ketika kami berkumpul untuk beribadah. Kami meyakini bahwa Tuhan menyertai dan kami diingatkan kembali atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarkan kami terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Di luar Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa. Firman-Mu hari ini mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan sikap hati kami. Bawa kami dari satu perjalanan kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami memahami kehendak dan rencana Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini Tuhan selalu menyertai kita dalam masa sukar, dalam masa yang menyenangkan. Dia hadir di dalam setiap musim kehidupan. Dan di waktu-waktu ini kita akan berbicara mengenai kembali soal pernikahan, soal keluarga, soal rumah tangga. Merupakan hal yang begitu penting dalam perjalanan hidup kita manusia, bahkan orang-orang Kristen atau umat Tuhan. Dan saya hari ini beri judul khotbah saya adalah kesetiaan merubah nasib. Kesetiaan harus menjadi fondasi utama di dalam sebuah relationship, sebuah hubungan. Biarlah yang single yang belum menikah memahami hal ini. Biarlah yang sudah menikah apalagi memahami dan melakukan tentu saja. Dan kita akan melihat perjalanan kesetiaan bagaimana mengubah atau merubah nasib dari yang buruk, yang tidak ada lagi pengharapan, berubah menjadi sesuatu yang mulia. Dan hari ini kita langsung belajar dari sebuah keluarga yang dicatat di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Rut. Dan kita akan mulai pasal yang pertama. Mari kita lihat pasal pertama, ayat yang pertama dari kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dikatakan pada ayat pertama, pada zaman para hakim memerintah. Berarti kisah mengenai Rut, kisah mengenai Naomi atau Elimelek suami daripada Naomi terjadi di dalam salah satu masa pemerintahan hakim-hakim. Memang tidak dicatat secara presisi, entah itu di zamannya Simpson atau Deborah atau Otniel atau hakim-hakim yang dimunculkan. Tetapi berarti di sekitar zaman para hakim. Dan dicatat di sana terjadi kelaparan. Kelaparan apakah sebuah musim yang terjadi biasa? Sama seperti musim kemarau, musim paceklik. Bisa jadi siklus dunia atau siklus alam membawa kita mengalami masa-masa kelaparan, masa-masa kering, musim-musim kemarau. Tapi kita juga harus perhatikan ketika musim kelaparan atau musim kekeringan paceklik yang panjang terjadi, bisa jadi hal itu bukan karena natural, bukan secara alami. Bisa jadi karena dosa dan pelanggaran. Dan kemungkinan besar yang Elimelek Naomi alami itu karena pelanggaran bangsa Israel. Karena kalau kita ingat kembali zaman hakim-hakim selalu siklus ini yang terjadi. Apa sih siklusnya? Bangsa Israel melakukan hal yang jahat, melakukan dosa, menjauhi Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan hukuman. Mereka ditimpa oleh penjajahan atau penganiayaan bangsa asing. Lalu mereka ingat akhirnya mereka bertobat. Setelah bertobat Tuhan bangkitkan hakim, hakim itu membebaskan, Tuhan kembali memberkati. Dan ironisnya ketika Tuhan membuat suasana aman, nyaman, diberkati, disitulah umat pilihan Tuhan kembali jatuh dalam dosa. Dan siklus ini senantiasa terjadi dalam kitab hakim-hakim. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita jangan meniru bangsa Israel di zaman itu. Dalam keadaan nyaman, diberkati, kita lupa Tuhan, jatuh dalam dosa. Tuhan izinkan hukuman, hajaran, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Dia mengasihi kita, lalu kita bertobat. Setelah kita bertobat, kita diberkati kembali, lalu kita jatuh kembali. Jangan tiru siklus yang demikian. Kalau hari ini kita disertai Tuhan, diberkati. Anak kita, cucu kita mungkin, perusahaan kita, bisnis kita, karir kita, kesehatan kita, keluarga kita dalam keadaan yang baik, tetaplah jaga dan rawat itu. Jangan tinggalkan Tuhan. Justru kalau kondisi segala sesuatu baik, harusnya kita tambah menyala-nyala. Harusnya jangkauan kita, pengaruh kita tambah luas.
Jadi jangan penyakitan seperti orang Israel di zaman itu. Dan kemungkinan besar kembali kisah keluarga kecil ini, Elimelek, Naomi dengan 2 orang anak prianya, 2 orang anak laki-lakinya. Mereka mengalami masa kelaparan di tengah-tengah bangsa itu. Karena kemungkinan besar bangsa Israel, bukan hanya 4 orang ini, Elimelek, kemudian Naomi, Mahlon dengan Kilion saja. Tetapi secara keseluruhan, sehingga Tuhan akhirnya mengizinkan masalah terjadi. Dan penulis kitab Rut diperkirakan adalah Samuel. Dan Samuel dengan jeli menulis bahwa pergilah seorang dari Betlehem Yehuda. Nah, ironis sekali, Betlehem itu memiliki arti rumah roti. Ironis memang, di Betlehem, rumah roti. Di tanah perjanjian yang harusnya berlimpah susu dan madunya, ironisnya justru mengalami kelaparan. Sengaja ditekankan oleh penulis kitab Rut yang diprediksi atau diperkirakan adalah kemungkinan besar Samuel yang menulisnya. Menekankan, mengingatkan kepada orang Israel waktu itu tentu saja. Dan kepada kita di zaman ini. Tanah perjanjian kalau buat kita hari ini adalah berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan atau dalam hadirat Tuhan dalam rencananya. Itu membuat kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Bukan berarti tanpa masalah, tanpa tantangan. Tapi jangan keluar daripada penyertaan Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari penjagaannya, dari tudung rohani. Ketika kita berontak. Sehingga kita harus mencari jawaban keluar. Kisah ini mengingatkan bukan hanya sekedar nggak boleh pindah keluar kota atau keluar daerah. Justru kisah ini mencatat lebih dalam daripada itu. Memang pindah kota, pindah luar daerah misalkan perlu pertimbangan masak-masak. Contoh misalnya kita meniti karir di satu tempat, kayaknya karir kita kurang berjalan baik. Kita pikir di tempat lain karir atau bisnis kita bisa berjalan baik. Memang pertimbangan pindah kota harus didoakan juga. Atau anak-anak kita misalnya sekolah atau kuliah, kita doakan jangan sembarangan memilih, harus libatkan Tuhan. Tapi sebetulnya lebih dalam daripada hanya sekedar demografi, bicara soal wilayah kota, berbicara yang lebih dalam adalah hati. Yaitu kesetiaan. Nanti kita akan lihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita kepada pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu menjadi fondasi. Sama seperti kita setia kepada Tuhan, demikianlah seharusnya kita setia kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Atau sebaliknya kalau setia kepada keluarga, demikian juga sebaliknya kita harus setia kepada Tuhan. Jadi 2 kesetiaan ini seperti dimensi atau 2 sisi dari satu mata uang koin yang gak bisa dilepaskan. Setia kepada Tuhan juga setia kepada sesama. Dan kita bisa belajar dari perjalanan Rut ini. Bagaimana kesetiaan menjadi fondasi yang mengubahkan nasib. Ayat yang pertama, lalu mereka ke daerah Moab menetap di sana sebagai orang asing. Mereka pergi ke suatu daerah Moab dengan Israel memang hubungannya kurang baik. Karena sejarahnya ketika Israel masih baru keluar dari tanah Mesir, mereka mau numpang lewat di tanahnya Moab. Tanpa merusak, tanpa mengganggu, tanpa menghancurkan, tanpa take over. Moab gak kasih. Jadi memang kisah mereka agak kurang baik, lalu beberapa waktu kemudian juga ada sedikit pertentangan dan lain sebagainya, peperangan. Jadi memang kondisinya kurang bagus antara Israel dengan Moab. Tapi memang ironis, orang yang seharusnya tinggal di rumah roti itu, di tanah perjanjian, pergi meninggalkan tanah perjanjian. Lalu ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kembali penulis kitab Rut yaitu Samuel menulis dengan jeli, namanya detail dia tulis. Dan bukan nama samaran, bukan hanya sekedar nama comot. Betul-betul orangnya ada dan pas nama orangnya adalah Elimelek. Elimelek itu artinya bagus sekali, Tuhan adalah rajaku, Elimelek. El itu artinya Allah, Melek atau Malak itu raja.
Jadi arti namanya adalah Tuhanku itu raja. Raja itu apa sih? Raja itu yang berdaulat. Raja itu yang berkuasa. Raja itu yang memerintah, punya otoritas. Namanya sih keren. Dia tahu bahwa Tuhannya raja yang berkuasa dan berdaulat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia menjalaninya, menghidupinya? Dia benar-benar memperlakukan, memposisikan Tuhan sebagai raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Namanya si Tuhan Raja. Tapi sepertinya dalam perjalanan hidup dia meninggalkan tanah perjanjian. Memang gak tahu pertimbangan yang detail, yang lengkap kenapa dia meninggalkan. Padahal penduduk yang lain ya tetap tinggal di Bethlehem Yehuda. Kembali bukan berarti kita gak boleh memutuskan keluar kota, luar pulau. Karena pindah pekerjaan, pindah karir. Atau karena anak-anak kita sekolah atau kuliah. Bukan berarti bukan pindah zona demografi saja. Karena Alkitab kita mencatat bukan hanya bersifat hal jasmani saja. Harus ada, bukan harus ada. Pasti ada makna rohani yang terkandung di dalamnya. Pria itu namanya Elimelek, istrinya Naomi, Mahlon dan Kilion. Keluarga kecil ini. Kita ngomong soal keluarga, hati ke hati. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa. Yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Mungkin banyak cerita keluarga yang lain. Yang Samuel tahu dan bisa diangkat. Tapi kenapa cerita keluarga ini yang diangkat? Untuk memberikan gambaran kepada kita. Ketika mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda, meninggalkan tanah perjanjian, meninggalkan hadirat Tuhan, meninggalkan rencana kehendak Tuhan. Yang ada adalah kematian mengintip. Kembali jangan hanya sempit berbicara mengenai pindah demografi. Atau pindah di geografi lebih tepatnya, wilayah, batas wilayah. Kita berbicara mengenai hati yang gak setia. Dulu ketika Bethlehem, Yehuda mungkin diberkati banyak hasilnya, mereka tenang-tenang saja di sana. Lalu ketika itu mereka ninggalkan Tuhan. Ini berbicara mengenai kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Di luar rencana dan kehendak Tuhan yang adalah kematian, kegagalan, kehancuran. Oleh karena itu ketika Yesus berkata salah satu dari 7 perkataan aku adalah yang ditulis oleh Rasul Yohanes mengenai Yesus. Yesus berkata begini, Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kamu berbuah banyak sebab di luar aku, katanya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Samuel mengangkat kisah ini menunjukkan kepada kita. Tak lama kok setelah kita keluar dari hadirat Tuhan, dari rencana Tuhan, karena kita gak setia kepada Tuhan. Yang ada adalah kematian. Karena pencuri datang, hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Ingat Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Dan supaya kita memilikinya dalam kelimpahan. Meskipun kelimpahan tidak selalu berbicara mengenai harta, benda, uang, jasmani. Tapi kehidupan yang utuh, yang penuh dalam Kristus. Di luar Tuhan justru kita mati binasa. Di luar Tuhan justru kehancuran. Di luar Tuhan justru iblis dengan mudah. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi berhati-hatilah apakah hati kita setia. Lalu mungkin Anda bertanya loh, Pastor Bernard tadi ngomong keluarga soal rumah tangga pernikahan. Iya,
Karena ingat, dua sisi kesetiaan ini berjalan selalu bersama. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, hubungan suami istri itu, suami harus mengasihi istri, istri harus hormat kepada suami. Rahasia ini besar katanya. Karena itu menceritakan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan pernikahan suami istri, hubungan rumah tangga, relationship yang ada di dalamnya. Itu juga berbicara mengenai paralel hubungan kita dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan atau keluarga. Setia kepada pasangan keluarga, selalu setia kepada Tuhan. Dan bahkan nanti kita lihat bagaimana kesetiaan seorang manusia kepada sesama merubah nasib. Jadi kematian yang diperoleh Naomi akhirnya langsung, bukan hanya dia keluar dari Bethlehem dengan kondisi susah payah, kekeringan, kelaparan, berarti miskin. Yang kedua, semua laki-laki, semua pria dalam keluarganya hilang seketika. Suaminya meninggal, dua anaknya laki-laki juga meninggal. Di zaman itu, posisi atau kondisi atau status janda adalah posisi atau status yang sangat-sangat menyusahkan. Sangat-sangat ironis. Karena seorang wanita pasti kehilangan suami, kehilangan pencari penyedia nafkah, provider. Belum lagi statusnya dianggap sesuatu kelas yang belakang, kelas yang tidak dianggap. Sudah tidak ada pelindung, seorang pria kan pelindung, memberikan visi, protektor, melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman, penyedia nafkah. Tiba-tiba sekejap Naomi kehilangan semuanya. Tidak ada lagi pria yang melindungi, tidak ada lagi yang menyediakan nafkah. Di zaman itu, di zaman ini pun dalam pernikahan ketika salah satu pasangan meninggal memang menyisakan PR, kedukaan, homework yang begitu panjang. Tapi mungkin di zaman modern ini orang lebih dewasa menyikapi, oh janda, oh duda, mereka lebih dewasa menyikapi. Tapi di zaman itu tidaklah demikian. Kalau di zaman ini pun terjadi seorang jemaat pasangannya meninggal dunia pasti kehilangan fungsi. Kalau suaminya meninggal pasti kehilangan fungsi imam, nabi, raja, pelindung, penyedia nafkah. Kalau kehilangan istri, kehilangan seorang penolong yang sepadan, istri yang cakap, yang mengelola keluarga, rumah tangga. Seorang wanita, seorang ibu yang memberi kasih kepada anaknya, suami pun harus pria pun harus memberikan kasih kepada anaknya. Itu pasti kehilangan. Dan memang tidak mudah menghadapi situasi yang sukar. Tapi kembali kesetiaan itu menuntun kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu Anda yang keluarganya baik-baik, bahagia, suami istrimu masih ada, anak-anakmu masih ada, masih lengkap, masih komplit. Jangan tukarkan atau jangan hianati kesetiaan itu. Baik kepada keluarga maupun kepada Tuhan. Dan kalau Anda Bapak Ibu Saudara yang telah kehilangan pasangannya atau kehilangan anaknya, tetap setia dengan apa yang ada dan setia kepada Tuhan. Itu mengubah perjalanan hidupmu. Orang mungkin menganggap kita, kita ini orang yang dikutuk Tuhan kali ya. Dalam waktu bersamaan atau dalam waktu nggak terlalu jauh, pandemi ini misalkan. Suami, istri, orang tua bisa tiba-tiba meninggal dengan begitu cepat. Orang pikir kita dikutuk Tuhan enggak juga. Di balik semua itu kedaulatan Tuhan yang bekerja. Jangan cepat-cepat menghakimi. Apalagi kalau kita tinggal di dalam sikap takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan izinkan masalah buruk terjadi, masalah tidak enak terjadi. Jangan cepat-cepat menghakimi lalu berkata Tuhan itu tidak mengasihi kita. Dia punya rencana meskipun kadang-kala kita tidak paham rencana dan kehendaknya. Setia saja, percaya saja sama dia. Setia juga berbicara mengenai percaya. Percaya bulat, percaya utuh kepada Tuhan. Situasi yang gak mudah, Naomi langsung dia ada di lembah kehidupan. Kalau istilahnya Daud, melewati bayang-bayang maut. Mazmur 23. Tapi ingat gada dan tongkat Tuhan menyertai. Ingat Tuhan setia, dari pihak Tuhan dia setia. Pertanyaan besarnya adalah dari pihak kita setia gak sama Tuhan? Setia gak sama orang lain?
Yang belum menikah juga sama. Bangun sikap kesetiaan. Hari-hari ini mungkin sedang membangun relationship serius dengan seseorang. Bangun sikap kesetiaan. Hargai kekudusan. Jangan jatuh di dalam dosa seksual di luar pernikahan. Itu namanya setia juga, setia dengan kekudusan. Mau yang belum menikah masih single, mau yang sudah menikah, atau yang pasangannya sudah gak ada sekalipun. Tetap kuatkan dan teguhkan hati kita, pertahankan sikap ini, sikap yang setia. Karena kesetiaan betul-betul mengubah nasib. Mengubah nasib kita kalau dari sudut pandang kita. Kalau dari Tuhan sih, dia memang merancang yang terbaik. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi mengubah perjalanan kita sebetulnya, akhirnya kita kembali lagi dalam rencananya. Bukan mengubah rencana Tuhan sebetulnya, karena rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik. Tapi mengubah perjalanan kita masuk kembali dalam rencana Tuhan. Itulah kesetiaan. Ayat yang ke-6, setelah pria-pria dalam rumah itu gak ada, tinggallah Naomi dengan kedua mantunya, Orpa dengan Ruth. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Mereka mendengar berita, mereka mendengar apa yang dilakukan Tuhan, mereka mendengar kebaikan Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan kembali melakukan kemurahan ini kepada bangsanya. Benar sekali, terobosan, perubahan dimulai ketika kita taat mendengar firman-Nya. Milikilah hati yang dengar-dengaran kepada firman-Nya. Karena satu patah kata dari Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, sanggup membalikan keadaan kita. Hanya satu patah kata dari Tuhan. Oleh karena itu kecilkan volume daripada masalah. Dan besarkan volume suara Tuhan. Maksudnya gimana sih? Kadang-kala kita lebih fokus kepada masalah, tantangan, dan itu kita izinkan untuk kita renungkan. Akhirnya iman kita goyah. Tapi kalau kita sendengkan telinga kita, condongkan hati kita, mencari Dia, mendengarkan firman-Nya, kita akan dengarkan suaranya. Dan titik itulah yang mengubah perjalanan keluarga rumah tangga kita. Apakah pernikahan kita hari ini sepertinya berantakan? Suami tidak percaya kepada istri, istri tidak percaya kepada suami. Orang tua curiga kepada anak, anak curiga kepada orang tua. Kondisi kayaknya runyam dalam rumahku. Kondisinya kayaknya sudah gak bisa diharapkan rumah tangga kita. Tenangkan diri kita dan kembali condongkan hati kita kepada Tuhan. Dengarkan firman-Nya, bahkan lewat ibadah kita hari ini, dengarkan firman-Nya. Pertanyaannya, apakah kita sudah setia? Tetap setia kepada Tuhan dan kepada keluarga kita. Kalau kita sudah setia, kita berkata pasanganku sih yang gak setia. Doakan pasangan kita. Bukankah setia juga berbicara mengenai kita gak putus asa ketika orang lain tidak seperti yang kita harapkan? Bukankah Tuhan kita pribadi yang begitu? Dia setia, kata firman-Nya, meskipun kita gak setia loh. Dia sudah rela mati di kayu salib, dia sudah investasi mahal nyawanya sendiri. Kitanya bisa meninggalkan dia tetap sudah mati. Dia tetap memberikan yang terbaik. Setia juga ternyata tidak pandang kondisi, apakah orang lain setia atau bagaimana respon orang lain. Saya tetap meyakini dan percaya sejauh kita anak-anak Tuhan kembali berjalan dalam kehendak Tuhan. Meskipun keadaan rumah tangga kita chaos, kacau. Mungkin kacau secara keuangan, ekonomi. Sehingga bertengkar suami istri. Atau suami mengkhianati istri. Atau berbuat kekerasan. Banyak hal yang terjadi di rumah tangga itu, terlalu banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kembali kalau kita kembali kepada Tuhan. Dan hati kita setia. Dia akan menuntun kita. Perhatikan nanti perubahan yang terjadi dalam hidup Naomi karena ia mendengar bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang baik di tanah perjanjian itu, di Bethlehem itu. Akhirnya Naomi berjalan, akhirnya Naomi kembali. Dulu dia di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, dia keluar dari tanah perjanjian itu, dia kembali lagi ke dalam hadirat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, gak heran segala sesuatu hancur berantakan. Kembali saja Bapak Ibu Saudara. Kembali ke jalan itu. Kembali ke jalan di mana Yesus ada. Mungkin kita berkata, Pastor Bernard, harganya mahal. Ada harga yang harus dibayar, ya. Tetapi lebih baik kita bayar harga untuk kembali kepada Tuhan dibanding kita membayar harga yang gak jelas harganya ketika kita di luar hadirat Tuhan. Di luar rencana dan kehendak Tuhan. Pemulihan Naomi ketika dia kembali kepada kesetiaannya kepada Tuhan yang dia sembah. Dia kembali kepada Tuhan ya. Ingat, bukannya sekedar pindah geografis tempat. Kembali kepada Allahnya. Dia setia kembali kepada Tuhan. Disitulah proses awal pemulihan bahkan pemakaian Tuhan yang hebat. Lalu ayat yang ketujuh, maka berangkatlah ia atau Naomi dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Masing-masing di rumah suaminya. Naomi ini adalah seorang mertua yang baik sekali. Dia gak mau menyusahkan, merepotkan kedua mantunya. Mantunya masih muda. Bahkan Naomi berkata, kamu pulang ke rumah suami, maksudnya menikah lagi. Supaya ada tempat perlindungan. Ingat, menjadi seorang janda di zaman itu berarti gak ada tempat perlindungan, gak ada penyedia nafkah. Bukan berarti para wanita berkata, Anda gak bisa mandiri, tetap ada tugas pria, ada tugas wanita, tugas suami, tugas istri. Dan ketika terjadi sesuatu di rumah tangga, pasangan kita misalnya meninggal, Tuhan bisa kasih karunia untuk Anda tetap berfungsi dengan maksimal. Naomi sangat baik sekali menasihati. Dan dia berkata, biarkan kasih Tuhan ada padamu. Seperti dia berkata begini ayat 8, Tuhan kiranya ayat 8b, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, hai Rut dengan Orpa, seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi Naomi ngerti sekali hukum tabur tuai. Naomi meskipun mengalami kondisi yang gak enak, pahit, dia tetap memperhatikan kedua mantunya. Dia berkata, biar engkau dilimpahi kasih Tuhan ya. Sama seperti engkau mengasihi aku. Biar engkau dilimpahi kesetiaan Tuhan ya. Seperti engkau melimpahi aku dengan kesetiaan. Memang kesetiaan itu mengubahkan nasib. Bahkan Naomi berharap sesuatu yang baik bagi kedua menantunya yang masih muda. Bukan berarti cerita narasi seperti ini di Alkitab berarti kita harus ikuti. Berarti yang sudah kehilangan pasangannya harus menikah. Bukan harus wajib. Ya menikah silakan kalau sudah pasangannya meninggal. Asalkan juga diskus dengan keluarga, pastikan yang terbaik kembali. Karena sepanjang satu pihak sudah meninggal, berarti perjanjian pernikahan sudah selesai. Karena sampai maut memisahkan. Tapi bukan berarti selalu berujung kepada pernikahan kembali. Jadi kalau ada cerita kisah dalam Alkitab narasi seperti ini bukan berarti letter luck harus dilakukan. Tapi prinsipnya itu yang perlu kita pelajari dan praktekkan. Dan Naomi menunjukkan kasihnya kepada mantunya. Karena mantunya juga setia sama dia. Ironis memang. Elimelek yang orang Israel, Mahlon dengan Kilion yang orang Israel. Harusnya mereka menunjukkan teladan kesetiaan. Mereka sudah mati duluan. Justru Orpa dengan Rut yang orang Moab. Bahkan mengenai orang Moab mereka gak boleh masuk ke dalam wilayah Bait Allah. Bahkan dianggap orang asing. Bahkan mereka ironis, mereka lebih setia. Kita anak-anak Tuhan kadang tidak setia. Banyak alasan. Kadang orang di luar sana lebih menjunjung kesetiaan. Meskipun kesetiaan mereka kesetiaan yang salah. Kesetiaan misalnya sesama kawan karena berbuat jahat sama-sama. Misalnya seorang masih sekolah sama-sama bolos bersama, setia kawan dong. Bolos bareng, gak ngerjakan PR bareng. Kadang-kadang mereka lebih setia meskipun setia yang salah. Atau berbohong bareng, atau korupsi bareng-bareng karena setia kawan.
Kita yang tahu kebenaran, setia kita adalah setia yang benar. Lalu ayat yang ke-9b, lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan laki-laki, ayat 13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Orpa dengan Ruth tetap ingin ikut Naomi. Mereka nunjukkan kesetiaannya. Meskipun yang mereka mau cari dari Naomi apa sih? Seorang janda miskin. Tak ada seorang pria dalam rumah, gak ada yang bisa diandalkan. Bahkan Naomi menjelaskan punya anak pun, mau kalau bersuami pun punya anak, pasti gak keburu umurnya, gak akan kejar-kejaran usia, gak bisa. Jadi Orpa dengan Ruth betul-betul motivasi mereka murni sekali. Karena mereka care, peduli dengan mertuanya, dengan ibu mertuanya. Mereka care, setia dan sayang. Naomi sendiri akhirnya curhat, dia berkata, aku ini loh pahit. Karena Tuhan teracung. Dia ambil kesimpulan, Tuhan kok jahat ya. Tuhan kok tanganmu teracung. Kalau kita menghadapi masalah, selalu yang mudah kita kambing hitamkan atau kita salahkan adalah siapa? Tuhan. Karena Tuhan gak protes. Ya kan, kita gak dengar Tuhan protes tiba-tiba. Kita langsung dikutuknya atau apalah. Kadang-kadang pihak yang mudah kita salahkan adalah Tuhan. Apalagi kalau kita merasa sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berdoa, aku rajin ibadah, aku rajin memberi, rajin melayani. Aku takut akan engkau. Coba lihat orang yang gak takut akan Tuhan. Kayaknya hidupnya lebih bahagia, hidupnya lebih diberkati. Kita membuat akhirnya ukuran-ukuran penghakiman kepada diri kita dan kepada orang lain. Itulah bahayanya Bapak Ibu Saudara. Ketika hati kita gak percaya kepada Tuhan. Ingat, kesetiaan Tuhan itu setia dengan kita. Seringkali yang tidak setia adalah dari pihak kita. Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya gak pernah berubah. Dia setia kepada kita. Kita yang meninggalkan dia. Selalu. Dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah manusia, dalam sejarah gereja, dalam sejarah siapa? Kita keluarga, selalu kita dapati masalah problem dimulai dengan ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Naomi pikir ini kesalahan Tuhan, tangannya teracung. Tangannya melawan, Tuhan gak suka, pasti Tuhan marah. Selalu mengkambing hitamkan atau menyalahkan Tuhan. Lalu ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Akhirnya menantu yang pertama, Orpa namanya, pulang ke bangsanya, tapi Ruth bersikeras. Apa sih yang diharapkan dari Naomi? Seorang janda tua, miskin, gak punya apa-apa. Ruth kembali menunjukkan kesetiaannya. Menarik sekali apa yang ditulis oleh Samuel mengenai kitab Ruth, mengenai perjalanan Ruth ini. Dia menunjukkan orang Israel loh, umat pilihan Tuhan di zaman itu gak setia sama Tuhan. Ruth itu loh, bangsa Moab. Bukan pilihan Tuhan yang pertama, maksudnya bukan pilihan Tuhan yang pertama. Bahkan sering berkonflik dengan bangsa Israel. Ruth lebih setia daripada orang Israel yang harusnya setia. Jangan sampai seperti itu juga dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Orang di luar sana yang gak kenal Tuhan lebih setia. Setia kepada pasangannya, setia pada keluarganya, setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, pelayanan, setia kepada apa pekerjaan yang dibangunnya. Jangan sampai kita kalah setia. Memang ironis dan kontradiktif, berlawanan sekali.
Kondisi Israel waktu itu dan kondisi Ruth, seorang wanita muda biasa yang dia pun juga gak punya pegangan apa-apa, menunjukkan kesetiaannya. Ayat 15 berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Wow. Ruth menunjukkan kesetiaannya kepada siapa pertama? Kepada Naomi, ibu mertuanya, mama mertuanya. Kepada siapa yang kedua? Kepada bangsanya Naomi. Padahal dia bangsa Moab, bukan bangsa Israel. Kepada siapa yang ketiga? Kepada Allahnya. Kesetiaannya itu seluruh aspek hidupnya. Ruth menunjukkan kesetiaan. Kembali ironis dibandingkan dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Kita perlu berbicara mengenai kesetiaan. Mau lihat sesuatu yang manis dalam keluarga, sesuatu yang indah, setia. Mau lihat sesuatu yang terus bahagia, harmonis antara suami istri. Kita sebagai orang tua kepada anak sampai kita tua, jadi kakek nenek. Punya cucu, mungkin cicit. Menikmati itu gimana caranya? Kesetiaan. Bahkan Ruth yang gak punya pegangan apa-apa, dia ekstrim, dia berkata, bahkan hidupmu Ruth, Naomi, menjadi kehidupanku. Biarkan yang memisahkan kita ini saja, yaitu maut. Bukan itu juga janji dalam pernikahan. Sampai maut memisahkan. Bukan karena masalah, bukan karena penyakit. Bukan karena pria idaman lain atau wanita idaman lain, bukan. Bukan karena perselingkuhan. Bukan karena uang, bukan karena apapun yang memisahkan kita dengan pasangan. Hanya karena kematian. Demikian juga kita dengan Tuhan, gak ada sesuatu pun yang memisahkan kita. Bahkan kematian kita di atas muka bumi membawa kita kepada kehidupan yang berikutnya kok. Meskipun ya juga jangan buru-buru gitu. Di dunia ini kita masih menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Pada prinsipnya gak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8, Paulus berkata, baik maut, baik malaikat-malaikat, baik penguasa yang di atas yang di bawah, penderitaan, penganiayaan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dari pihak Tuhan dia gak mau terpisahkan dengan kita. Kitalah yang seringkali meninggalkan, tidak setia. Ingat dua sisi ini, setia kepada Tuhan dan setia kepada keluarga. Ruth menunjukkan level kesetiaan yang luar biasa. Dia bahkan rela meninggalkan keluarga negaraannya. Dia akhirnya mengambil kepercayaan yang baru kepada Tuhan yang disembah Israel. Kalau istilah kita hari ini lahir baru. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Akhirnya mereka kembali juga ke Betlehem. Mereka kembali ke tanah perjanjian. Gak ada tempat yang lebih indah selain kembali kepada rencana kehendak Tuhan, kepada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, the presence of God. Tempat Tuhan hadir. Di mana itu? Ya dimanapun Tuhan hadir. Di mana itu? Di mana ketika kita menyerahkan hak hidup kita kepada Dia. Disitulah Dia hadir. Bukan dibatasi harus ruangan, rumah atau lokasi tertentu.
Di mana ada hati yang kembali kepada dia, di mana ada hati yang sungguh-sungguh, disitulah the presence of God. Disitulah dia menyertai kita. Akhirnya pulanglah mereka. Dan tetangga-tetangga Naomi kaget. Karena bisa saja mungkin dulu mereka orang kaya. Sebelum mereka meninggalkan Bethlehem dan akhirnya pergi ke tanah Moab. Mungkin secara pakaian, mungkin secara harta benda yang mereka bawa, terlihat daripada kondisi fisik. Memang sudah lebih tua 10 tahun karena dicatat di tanah Moab mereka 10 tahun. Mungkin kerutan bertambah di dahi, di tubuhnya Naomi lebih cepat daripada usianya 10 tahun. Karena masalah, karena tekanan. Dia bawa banyak, dia berkata, dengan penuh tanganku keluar tepi ketika dia kembali dengan tangan hampa. Bahkan dia gak mau dipanggil namanya Naomi. Naomi itu artinya bagus sekali, my delight. Kesukaanku. Dia berganti nama, sebutkan aku Mara saja. Mara itu artinya pahit. Dia merasa Tuhan sudah berbuat jahat kepada dia. Padahal kita tahu ceritanya bagaimana dia yang tidak setia. Ketidaksetiaan selalu berujung kepada sesuatu yang menghancurkan, kepada sesuatu yang mengerikan. Mungkin dulu Naomi orangnya ceria, pulang dengan wajah tertunduk, dengan wajah murung. Dulu pergi dengan hebat, gagah perkasa meskipun memasuki masa-masa kelaparan di zaman itu. Tapi pulang dengan tangan hampa. Itulah yang terjadi ketika kita tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada keluarga. Bahkan berkas-berkasnya pun gak ada. Bahkan sisa-sisanya pun habis. Ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Tapi oleh kemurahan tangan Tuhan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada tanah perjanjian. Mereka kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, kita gak setia kepada Tuhan, gak setia kepada keluarga, kepada pasangan, kembali saja ke jalan itu. Kembali jalan kepada jalan kesetiaan. Meskipun dampak resiko akibatnya tetap kita harus tanggung. Naomi tetap pedih kehilangan suami dan 2 anak prianya. Meskipun ada penggantinya, yaitu anak mantu atau menantunya yang menggantikan. Meskipun mungkin gak bisa apple to apple dibandingkan suami 2 anak pria dengan Ruth. Tapi nanti kita lihat, meskipun seolah-olah nyaris berkas-berkas itu pun sudah lenyap. Tuhan tunjukkan kesetiaannya. Tuhan tunjukkan pembelaannya atas keluarga ini lewat Ruth. Jadi meskipun kita jauh meninggalkan Tuhan, kembali saja kepada jalan kesetiaan. Kembali terima anugerahnya. Dan lihat Tuhan menyertai kita dengan anugerah, dengan kasih setianya. Dia gak jauh, dia dekat dengan kita. Sejauh dengan hati yang haus dan lapar akan dia. Dari Rut pasal yang pertama ada 3 aplikasi yang saya berdoa Anda kerjakan, kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, berarti tetaplah berada dalam rencana Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan keluar dari tanah perjanjian itu. Itu maksudnya geografis ya Pastor Benat? Bukan. Bukan hanya sekedar pindah kota atau gak boleh pindah kota. Lebih dalam dari itu. Kita ngerti kehendak Tuhan atau tidak. Lebih dalam daripada itu. Bukan hanya sekedar geografis. Bahkan Tuhan bisa berkati kita kok di kota yang tandus sekalipun. Yang kedua tentu saja jadilah pribadi yang setia. Samuel penulis kitab Rut ini menunjukkan Elimelek yang harusnya namanya Tuhan adalah raja. Akhirnya tidak setia. Tidak melakukan seperti yang dikehendaki. Kita belajar tetaplah jadi pribadi yang setia. Yang ketiga, jaga hati supaya tidak pahit. Kondisi sukar, masalah, tantangan selalu saja ada dalam hidup kita. Tapi jaga hati kita jangan pahit. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kembali saja ke jalan kesetiaan, dia memulihkan keluarga pernikahan. Kembali saja ke dalam
kesetiaan kepada Tuhan. Dia menganugerahkan kita dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Amin. Mari kita pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami kembali mengenai kesetiaan. Ada di antara kami yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, tidak setia dengan keluarga, hari ini kami kembali. Meskipun ada harga yang harus dibayar, ada dampak, ada akibatnya. Kami yang sudah setia, kami gak mau mengkhianati kesetiaan itu. Kami tetap setia kepada Tuhan dan kepada keluarga, kepada pernikahan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan dari awal, katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ulangi dari awal, jadikan doa kita, katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita sembah Tuhan. Hidup kami jadi bukti keajaiban-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuntun kami dalam kesetiaan. Kami mau jadi umat-Mu yang setia Tuhan. Setia kepadamu, setia pada sesama kami. Kesetiaan menuntun kami, mengubah nasib yang buruk. Kesetiaan membawa kami kembali dalam jalan anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pernikahan, keluarga, relationship. Kami bawa setiap aspek hidup kami di altar-Mu. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih koralanammu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Kesetiaan mengubah nasib kita. Mungkin yang hancur dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau apapun itu. Karena kesetiaan membawa kita keluar daripada rencana dan kehendak Tuhan. Kembali saja ke jalan kesetiaan itu. Lihat Tuhan sanggup memulihkan satu persatu. Meskipun dampak atau akibatnya tetap harus kita tanggung. Dia adalah Allah yang adil. Tapi daripada kita berlarut-larut, kembali saja kepada jalan kesetiaan itu. Lihat rumah tangga keluarga kita, dijaganya, dipeliharanya dengan anugerah. Bahkan kau yang masih single pun ketika engkau mengembangkan sikap itu, engkau juga dituntun masuk ke dalam pernikahan rumah tangga yang bahagia, yang diberkati. Kesetiaan menjadi fondasi, faktor utama. Di mana kita mengalami anugerah Tuhan. Berapa banyak yang berkata, Tuhan aku mau setia kepada Engkau, setia kepada keluarga, pasangan, kepada sesama Tuhan. Kalau engkau berkata demikian, taruh kedua tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa Tuhan. Apapun kondisi yang mereka hadapi, keluarga, rumah tangga, mungkin berat, mungkin terjadi chaos, kekacauan. Tuhan tolong selamatkan keluarga-keluarga. Selamatkan yang mengalami pertengkaran, mengalami kecurigaan, di ujung tanduk perceraian bahkan. Yang tidak percaya lagi, tidak ada kasih di dalamnya, pulihkan ya Tuhan. Mungkin tidak semua anggota keluarga langsung berbalik kepadamu, tapi minimal kami ini yang dengar firman Tuhan hari ini, kami dulu yang berbalik. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang membawa kasih dan damai itu sehingga keluarga kami berubah. Tuhan tuntun, Tuhan berkati setiap umat-Mu apapun kondisi mereka. Yang sudah baik tentu saja jagai Tuhan, supaya mereka jadi berkat inspirasi. Yang tidak baik Tuhan menganugerahkan dengan kasih setia supaya terjadi pemulihan. Dan yang masih single pun Tuhan dituntun bagaimana mereka punya hubungan relationship yang sehat. Meteraikan firman-Mu, berkati umat-Mu dalam kehidupan keluarga pernikahan mereka. Kesetiaan kami mengubahkan nasib kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi nyanyikan lagu ini. Jadikan doa kita, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Meteraikan firman-Mu, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kerjakan kesetiaan kita dengan sungguh hati dan lihat pemulihan demi pemulihan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Dan pada ibadah kali ini saya rindu untuk menuntun Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk dituntun menerima Tuhan. Anda sedang memasuki nanti kehidupan yang baru dalam Dia. Anda yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana dengan segenap hati. Katakan, Tuhan Yesus, saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Bangkit pada hari ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk
di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, bahkan pakai aku katakan. Untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang dituntun memasuki kehidupan yang baru. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon memuridkan, mengembalakan Anda. Dan Anda silakan klik link video Welcome Home di atas ini. Supaya Anda bisa dituntun, dibimbing lebih lanjut. Mengetahui komunitas kami sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami membawa persembahan persepuluhan. Kami juga mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukannya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Dan mengutus jemaat Tuhan. Di marketplace, lingkungan pendidikan, pekerjaan, lingkungan sosial masyarakat, pendidikan juga untuk mereka jadi garam dan terang. Dunia membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya. Datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai umat-Mu. Langit di atas kami menjadi sorga terbuka, tanah di bawah kami menjadi tanah subur. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus, menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.